Presiden Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal heboh beda data dan salah tafsir soal transaksi janggal 349 triliun. Hal itu diungkapkan Jokowi ketika dimintai respon soal heboh beda tafsir mengenai transaksi janggal yang terjadi antara Mahfud MD dan Sri Mulyani. Ditanyakan ke Bu Menteri Keuangan sama Pak Mahfud, ucap Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara soal permintaan Jokowi. Secara singkat dia cuma bilang semua hal mengenai perbedaan data dan tafsir itu sudah dijelaskan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers. Kan tadi sudah dijelasin sama Pak Wamen. Tadi semuanya sudah sampai Pak Wamen, ungkap Sri Mulyani singkat ketika dikonfirmasi. Wamenkyu Suhasil Nazara sebelumnya menegaskan tidak ada perbedaan data dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Pada dasarnya data tersebut sama, hanya pengklasifikasikannya saja yang berbeda. Menteri Keuangan menyampaikan di Komisi 11. Pak Menko Mahfud MD menyampaikan di Komisi 3. Hari ini saya tunjukin sama. Itu esensinya. Data itu klasifikasinya saja yang beda. Begitu klasifikasinya disetel dikit. Sama kata Suhaisi dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Suhasil menjelaskan pada dasarnya data tersebut sama-sama berasal dari hasil rekap PPATK yang terdiri dari 300 surat. Total transaksi juga sama, yakni 349,87 triliun. Total nominal rekening dari debit kreditnya 349, sekian triliun. Sama itu informasi yang sama, tapi cara menunjukkannya kita pakai cash yang berbeda. Ada versi lain yang nggak apa, tapi bukan data yang berbeda, tuturnya. Perbedaan terjadi karena Kementerian Keuangan selama ini tidak menerima 100 surat PPATK yang dikirimkan ke aparat penegak hukum. Jadi ada dua klasifikasi surat PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan. Lalu soal data Mahfud MD 53,8 triliun terkait transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan PNS Kementerian Keuangan dengan pihak lain. PPATK disebut hanya mengirim 2 surat ke aparat penegak hukum senilai 47 triliun.